Guys, ngeri banget ini guys. Ketika negara Indonesia happy banget, pesta pora, menang besar perang tarif dengan Donald Trump. Ada negara tetangga kita yang hari ini terkencing-kencing di pojokan rumahnya guys. Sedih, nangis darah. Siapa sih negaranya? Bahkan negara ini menurut perhitungan Benix bisa rugi ratusan triliun gara-gara gak bisa negosiasi dengan Donald Trump. Dan lu pasti udah tahu dong nama negara tetangga kita siapa? Singapura. Singapura rugi ratusan triliun, Singapura nangis darah. Karena apa? Karena dia gagal total. Dia kalah di perang dagang melawan Amerika Serikat. Kok bisa sih Indonesia cuan besar, Indonesia bahkan cuan lebih dari 600 triliun, tetapi Singapura malah rugi ratusan triliun nih gara-gara Donald Trump. So kalau penasaran gimana sih nasibnya Singapura selanjutnya di babak kedua perang dagang Amerika Serikat, dan kenapa Singapura wajib nangis darah? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, sebelumnya ya Donald Trump itu kan mengenakan tarif yang sangat besar bagi negara-negara di seluruh dunia. Indonesia sampai kena 32%. Tapi kemudian dapat harga promo, diskon menjadi cuma 19%. Terus ternyata setelah ditandatangani ada beberapa komoditas kita yang justru malah 0%. Komoditas unggulan lagi yang 0%. Ada kelapa sawit, ada coklat, ada kopi. Waduh, tambah cuan Indonesia nih. Ternyata nggak lama setelah itu, ketika Indonesia tambah cuan, lu tahu nggak apa yang terjadi dengan negara tetangga kita, Singapura? Ternyata negara Singapura itu kena tarif 10% guys. Jadi ini terjadi di tahun 2025. Dan mereka merasa, wah kita menang nih, Indonesia rugi nih. Indonesia kan 19%, Singapura 10%. Harusnya Singapura tambah untung, Indonesia tambah menderita. Tapi fakta berkata lain. Indonesia malah cuan, bertambah ekspornya sesuai dengan perhitungan Benix tahun lalu. Indonesia sangat-sangat diuntungkan dengan perang dagang ini. Kita cuan di atas 600 triliun. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Singapura yang menangis? Kenapa Singapura salah perhitungan? Karena ternyata Singapura itu ruginya bisa sampai ratusan triliun guys. Dan ini udah gue bilang dari jauh-jauh hari, tapi banyak pejabat mereka gak percaya. Gue berkali-kali ditelepon dan gue bilang negara lu dirugikan, lu gak ngerti cara nego sama Donald Trump. Kenapa? Karena ketika Indonesia cuan 600 triliun, lu tahu apa yang terjadi dengan Singapura? Dia rugi ratusan triliun. Nah teman-teman tahu gak? Begitu konyolnya, begitu bodohnya pejabat-pejabat di Singapura. Ketika Indonesia dapat tarif 0%, gue bilang Indonesia sangat-sangat diuntungkan. Tapi ternyata gak lama dari situ, Supreme Court, Mahkamah Agungnya Amerika Serikat, pengadilan yang membatalkan tarif 0%-nya Donald Trump. Nah dari sini udah tau lah, ada kue yang gak kebagian lah. Gila, ternyata banyak raja-raja kecil juga di Amerika Serikat. But the big question is, apakah Donald Trump menyerah? Ternyata tidak. Donald Trump langsung melakukan serangan balik. Dia berlakukan global tarif 10% ke semua negara di kolong langit ini. Mau lu kutub utara, kutub selatan, Kazakhstan, Nigeria, Burkina Faso, termasuk Singapura. Global flat tarif 10%. Nah melihat kenyataan ini, apa yang terjadi dengan Singapura? Mereka happy, party-party. Wah negara kita gak berdampak nih. Kenapa? Ada tarif baru Donald Trump, global tarif 10%. Negara Singapura ya tarifnya sama-sama baik, sama-sama aja guys. Memang mereka dapetnya 10%. Ketika Indonesia 19%, zaman dulu 2025, Singapura 10%. Tapi ternyata Singapura tertawa terlalu cepat guys. Kenapa menurut gua konyol dan bodoh? Memang banyak orang bodoh, pejabat menteri-menteri di Singapura. Karena ternyata dalam hitungan jam Donald Trump bikin keputusan baru, global tarif baru, nilainya berapa? 15%. Naik 50% lebih tinggi dibanding sebelumnya yang cuman 10%. Dan dari sini udah gak usah heran, Singapura pasti ketakutan, pasti terkencing-kencing. Makanya lu jangan heran kalau lu lihat headline hari ini Singapura, waduh isinya orang-orang panik guys. Karena ternyata tarifnya naik signifikan. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Singapura tahun 2024 ekspor mereka ke Amerika Serikat itu sampai 44 billion dollar. Dan ketika Donald Trump mengeluarkan tarif 19% buat Indonesia, Singapura, wah media mereka sibuk ngata-ngatain Indonesia. Gua satu-satu yang bilang, enggak, Indonesia diuntungkan, malah negara lu yang rugi bego. Terbukti nggak omongan gua hari? Ternyata terbukti. Hari ini lu tahu Singapura gak mau keluarin data 2025. Kenapa dia gak berani keluarin data 2025? Ternyata faktanya ekspor Singapura di tahun 2025 ke Amerika Serikat drop hampir 30%. Ngeri guys, 30% drop. Padahal mereka harusnya happy. Indonesia 19%. Singapura 10%. Ternyata Indonesia walaupun 19%, Indonesia cuan gede sesuai dengan prediksi Benix. Kita cuan di atas 600 triliun. Tapi Singapura justru rugi
ratusan triliun. Kenapa bisa ini guys? Ya teman-teman, asal lu tahu, tadi kan gue udah bilang ya, walaupun Singapura gak mau keluarin data, kita bisa hitung. Lu tahu gak di tahun 2024, ekspor Singapura ke Amerika Serikat itu nilainya 44 miliar dolar. So kalau lu hitung ya, 44 miliar dolar, drop 28%. Artinya Singapura itu rugi 12,3 miliar. Penurunan ekstrim. Drop 12,3 miliar dolar guys. Kalau lu kali, ya kursnya 17.000 rupiah lah per dolarnya. Artinya kerugiannya itu sekitar 200 triliun rupiah. Cuma gara-gara tarifnya 10%. So lu bayangin ya, ketika Indonesia kena tarif 19%, kita cuan 600 triliun lebih. Surplus dagang kita melawan Amerika Serikat. Tapi Singapura ketika tarifnya 10% lebih rendah dibanding Indonesia. Ternyata ekspor mereka ke Amerika Serikat turun parah sampai minus 200 triliun pengurangannya loh. Selisihnya 200 triliun. Lu bayangin ketika itu 10%. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau Singapura ke Amerika Serikat bukan 10%? Padahal tadi mereka udah senang-senang ya, udah pesta pora. Mereka merasa, wah dari dulu juga 10%. Tapi sekarang enggak. Ternyata global tarifnya dinaikin Donald Trump jadi 15%. Artinya teman-teman bakal lihat ya, perekonomian Singapura 2026 akan makin nyungsep lagi dibandingkan 2025. Ketika Indonesia makin kaya raya, makin pesta pora, makin happy karena kita diuntungkan dengan tarifnya, bahkan ada yang 0%. Singapura tuh harus siap-siap tuh makan 15%. Artinya neraca dagang Singapura ke Amerika Serikat bisa turun lebih parah dari 200 triliun menurut kita, menurut perhitungan Benix. Bahkan neraca dagangnya bisa sampai minus 500 triliun. Wah ngeri banget guys ini. Kalau jadi kenyataan prediksi gua, teman-teman bakal lihat makin banyak orang susah di Singapura. Biaya hidup udah pasti jadi makin mahal. PHK, pengangguran terjadi di mana-mana karena mereka negaranya berbasis calo. Negara makelar doang. Makelar ambil dari Indonesia, jual ke luar negeri. Gitu doang. Sekarang kena tarif. Siap-siap lu tambah miskin. Percaya gak lu? Dan teman-teman udah pasti udah merasakan ya. Perekonomian di Singapura bukannya tambah maju tapi tambah nyungsep. Jujur deh, lu merasakan itu gak? Dan makanya teman-teman gak usah heran. Dari kemarin gue juga udah bahas bahwa pengusaha UMKM di sana. Mulai dari pengusaha laundry, pengusaha UMKM, pengusaha restoran, dan lain sebagainya lah. Ya bukannya tambah menjamur tapi justru malah semakin sedikit. Karena apa? Udah biaya tinggi di situ. Sewanya mahal, gaji karyawan mahal, nggak kompetitif, energi mahal, listrik, air harus impor juga mahal. Dan dari sini teman-teman artinya Indonesia harus senang-senang dong. Harus berbangga diri. Enggak. Lu harus hati-hati. Dalam konteks hubungan geopolitik, ini juga adalah indikasi bahwa Indonesia harus siap-siap menerima serangan dari negara asing. Karena ketika ada negara yang terancam, dia harus cari pengalian isu. Dia harus cari kambing hitam. Dia perlu buat kerusuhan. Kalau nggak bisa bikin kerusuhan di negara sendiri, bikin kerusuhan di negara lain. So teman-teman bakal menyaksikan bahwa Indonesia bakal segera menerima serangan-serangan dari negara tetangganya sendiri. Ini adalah indikasinya. Nggak ada negara yang rela negaranya itu dirugikan ratusan triliun. Tetangganya Indonesia malah cuan guys. Cuannya menurut perhitungan Benix bisa sampai 800 triliun. Ya namanya, halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Ya, namanya hubungan bernegara. Kalau negara tetangga bisa lebih hijau rumputnya, bahaya dong. Kalau perlu dihancurkan guys. Dan teman-teman udah saksikan itu kejadian prediksi Benix di tahun 2025.
Nah pertanyaan yang menurut teman-teman ya, kalau lu jadi negara-negara tetangganya Indonesia yang dirugikan karena mereka nggak ngerti cara negosiasi dengan Donald Trump, dan Indonesia malah justru sangat diuntungkan. Menurut lu, negara tetangga akan diam saja nggak sih melihat Indonesia tambah makmur, tambah sejahtera? Dan pertanyaan pentingnya, menurut lu serangan apa yang bakal dilakukan oleh negara-negara tetangga Indonesia? By the way, istilah gue negara-negara lo, berarti bukan cuma satu, ada beberapa. Menurut lu, serangan apa yang bakal mereka luncurkan? Seperti apa metodenya? Apakah masih menggunakan media-media asing anjing peliharaan itu? Atau udah pakai influencer-influencer? Atau lebih ekstrim lagi, pakai seperti yang dilakukan oleh warga negara Malaysia, Jakarta, Bali, buat bikin negara kita makin kacau, makin rusuh lagi. Dan pertanyaan yang paling penting guys, kapan serangan-serangan itu bakal terjadi? Lu penasaran gak sih kalau kita bikin dan bahas lebih detail lagi di part 2-nya? Dan yang paling krusial lagi, apa yang harus dilakukan ya sama negara Indonesia biar gak terulang tuh kerusuhan yang kemarin, demonstrasi bayaran asing yang terjadi di tahun 2025. Menurut lu apa nih yang harus dilakukan pemerintah? Lu setuju gak sih kita bahas dengan detail, tahap demi tahap, gimana proses negara-negara asing itu buat nyerang negara kita? Kalau lu setuju, yuk kita bahas lebih detail di part 2. Segera like video Benix, begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal rilis video khusus mengenai strategi negara-negara tetangga Indonesia mengkacau balaukan perekonomian Indonesia di tahun 2026. Apakah itu akan jadi kenyataan? Kita tunggu saja, kita saksikan, kita bahas lebih detail di part 2-nya. Dan pertanyaan buat teman-teman sekalian, menurut lu Singapura bakal diuntungkan atau dirugikan sih dengan tarifnya Donald Trump yang seperti ini? Dan sebaiknya mereka lakukan apa ya? Biar negaranya tidak makin nyungsep. Apakah mereka harus menggadaikan negaranya seperti Malaysia? Karena Singapura ini jelek banget negosiasi mereka guys. Itu betul memalukan guys. Kayak gak ada otak itu menteri-menteri di Singapura. Menurut lu harusnya mereka lakukan apa ya? Oke guys, ditunggu saran dan komentar kalian di kolom di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, salam metal. Bye-bye.